Oke ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi hari ini kita akan coba bahas mengenai salah satu arsitektur penting dalam deep learning ya. Salah satunya adalah RNN, Recurrent Neural Network ya. Jadi di sini tuh RNN ya, ini khusus untuk menangani data sekuensial. Apa itu sekuensial? Jadi dia data yang berurutan ya, memiliki urutan dan juga saling berkaitan antara waktu gitu. Jadi contohnya nanti bisa kita lihat ya, misalnya pada kalimat, kemudian pada data yang sifatnya historis, kemudian suara, video itu juga termasuk dalam kategori data sekuensial. Nah, jadi RNN ini kata kuncinya dia dipakai untuk data sekuensial ya, seperti itu. Kita mulai masuk ya. Nah, untuk arsitektur RNN sendiri ya, ini memang berbeda dengan CNN ya, yang kemarin sudah sempat kita pelajarin. Kalau RNN tuh dia punya sedikit layer gitu, sedikit layer. Tapi susunan yang menjadi ciri khasnya itu dia punya namanya koneksi mundur atau loop ya. Dia punya looping gitu, bisa kembali ke sebelumnya gitu ya. Nah, ini sesuai dengan data sequence ya. Jadi kalau data sequence itu kan karakternya itu dia eh, ada kaitan dengan yang sebelumnya gitu. Jadi kita bisa memahami suatu konteks ya, entah itu kalimat ya, itu kalau kita paham dengan teks sebelumnya gitu. Ya, begitu juga nanti dengan suara atau video itu juga termasuk dalam data sequence. Oke, nah kemudian walaupun hanya berisi sedikit layer ya, tapi RNN dia termasuk dalam kategori deep learning karena dia punya looping tadi gitu yang ada koneksi baliknya ya yang mundur gitu gitu. Nah, cuma memang ada lagi ya masing-masing algoritma itu punya kelemahan, punya kendala. Kalau RNN ya dia masalahnya tuh ada di vanishing gradient. Apa itu vanishing gradient? Nanti kita bahas ya. Tapi ini tuh bisa diatasi sebenarnya dengan teknik pembelajaran deep learning yang lain ya, yang nantinya itu merupakan perkembangan dari RNN sendiri. Gitu. Jadi ada algoritma yang berikutnya nanti akan kita bahas juga, yang dia memang bisa mengatasi masalah vanishing gradient. Gitu ya. Oke, ini pengantar dulu ya. Nah ini ide dasar dan motivasi RNN ini ya. Jadi sebenarnya seperti proses manusia berpikir ya. Pernah nggak sih kita berpikir bagaimana manusia itu berpikir gitu? Ya, jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan cara otak kita memahami suatu kalimat ya, misalnya nih kita mendengar suatu berita atau informasi gitu kan, kita pastinya kan nggak apa ya, kalau kita ingin mendapatkan informasi yang utuh, itu kita tidak akan potong-potong gitu ya, dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang sudah dipotong-potong, karena nanti kan nggak jadinya miss ya gitu, miss informasi gitu. Nah, makanya kita perlu tidak apa ya, eh, saling mengkaitkan dengan kata yang sebelumnya tadi gitu. Dalam artian di sini kita tidak menghapus ingatan kata sebelumnya, melainkan kita menggunakannya sebagai konteks gitu. Nah, RNN ini mencoba meniru mekanisme cara berpikir seperti ini gitu. Nah, ini contoh misalnya kita menonton sebuah film gitu ya. Bagaimana informasi utuh dari film itu bisa kita dapat? Pastinya kan kita kalau menonton itu kan nggak hanya cuma satu satu frame saja gitu ya, atau mungkin beberapa di detik atau menit saja gitu ya. Pastinya kalau mau dapat informasi menyeluruh, kita harus paham ceritanya secara utuh, mulai dari frame yang pertama gitu ya sampai ke frame terakhir, dan semuanya nanti saling berkaitan gitu. Begitu pula dengan data yang sifatnya sekuensial. Jadi maknanya itu muncul karena urutan, bukan karena pada satu titik data aja gitu ya. Nah, ini ya kita masuk ke data sekuensial. Nah, kalau kita perhatikan ya algoritma pada materi sebelumnya seperti CNN ya, yang sebelum-sebelumnya itu dia menggunakan data yang berdiri sendiri gitu. Jadi artinya tidak berkaitan dengan data sebelumnya ya, tidak ada keterkaitan antara data pada suatu baris dengan data pada baris setelahnya. Nah,
Namun, bagaimana jika kita harus memproses data yang sifatnya sekuensial tadi ya, seperti data teks, percakapan, atau video? Nah, itu pastinya sekuensial ya. Nah, di sini. Oke, untuk dapat memproses data sekuensial ya, algoritma deep learning harus menyimpan informasi dari satu waktu agar bisa digunakan pada pemrosesan waktu setelahnya. Jadi kata kuncinya dia menyimpan informasi. Nah, inilah nanti si RNN tadi ya, RNN dia punya mekanisme looping tadi supaya dia bisa menyimpan informasi yang sebelumnya supaya nanti bisa digunakan ke berikutnya ya. Nah, sehingga dimungkinkan untuk menambahkan suatu koneksi loop dari satu neuron yang kembali ke neuron tersebut. Nah, koneksi loop inilah yang dipakai untuk menyimpan informasi yang dihasilkan oleh suatu neuron gitu, pada satu saat. Dan informasi yang disimpan dalam loop akan dipakai pada pemrosesan selanjutnya. Gitu. Jadi ini prinsip dasar dari data sekuensial ya, yang nantinya ada kaitan dengan RNN. Oke, jadi informasi yang dipakai pada saat pemrosesan data berikutnya bukan hanya dari data pada saat itu saja, tapi merupakan hasil dari pemrosesan data sebelumnya, gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kayak kita itu misalnya mencatat gitu ya, poin-poin penting dalam mata kuliah eh, agar supaya bisa kita gunakan untuk memahami materi berikutnya. Tuh, jadi saling berkaitan, ya seperti itu ya. Nah, ini kita masuk ke arsitekturnya ya, RNN. Jadi di sini tuh ada gambar, ada input layer ya, atau disebut XT di sini. Kemudian si eh, input ini tuh akan diproses oleh neuron A, ya, ini neuron ya, jadi kayak hidden layernya. Nah, disinilah proses looping ya. Sebenarnya nanti ini tuh terjadi looping berulang-ulang supaya data itu disimpan dan pada akhirnya nanti hasil pemrosesan neuron A ini akan dikeluarkan menjadi menjadi output ya, output layer gitu. Nah, ini ada namanya HT gitu. Jadi HT ini adalah hasil proses yang ada dalam hidden layer gitu ya. Nah, jadi untuk looping sendiri dia berkali-kali. Makin banyak klubnya, maka informasi yang disimpan itu akan makin kaya gitu ya, gitu. Sebuah RNN dapat dianggap sebagai multiple copy dari neural network yang sama. Jadi sebenarnya RNN itu kayak ini ya, mengcopy neural network yang sebelumnya gitu. Multiple copy. Jadi dia bisa berkali-kali gitu. Dan meneruskan informasi ke neural network sebelumnya atau suksesornya gitu. Jadi dibalikin lagi ke sebelumnya, terus nanti di looping lagi, dibalikin lagi, jadi seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi lebih detailnya. Ini arsitektur RNN yang dijabarkan ya. Oke, kalau kita lihat, oke, ini ada yang baru join. Kita lihat di situ arsitektur RNN seolah membentuk rantai dengan setiap elemen dari rantai adalah neural network yang memproses data pada saat ini. Berarti XT tadi ya. Dengan tambahan informasi dari hasil proses data sebelumnya. Kalau sebelumnya berarti XT-1 dan informasi yang akan digunakan oleh pemrosesan data berikutnya XT plus 1. Jadi kalau saat ini tuh XT, yang sebelumnya itu XT-1 dan yang setelahnya itu XT plus 1. Jadi semuanya saling berkaitan di sini. Tuh, jadi dia proses looping ini kalau dijabarkan tuh bisa seperti ini, gitu ya, bisa berulang-ulang. Nah, tadi makanya dikatakan multiple copy tadi ya, gitu. eh Kita lihat lagi ya, untuk variasi arsitektur RNN, ini sebenarnya tidak semua masalah sekuensial itu punya bentuk input output yang sama ya. Jadi dia punya variasi tergantung dari problem yang ingin diselesaikan. Nah, ini jadi setiap arsitektur RNN dia punya karakter yang berbeda-beda, baik dari karakter input dan juga outputnya. Nah, kita lihat ya ada apa saja. Ada 4 ya. Yang pertama ini kayak mungkin kalau masih ingat basis data ya, jadi ada relasi one to many gitu ya, many to one. Ternyata di RNN juga ada ya arsitekturnya one to many, kemudian many to one. Nanti kita akan lihat ya satu-satu.
Kemudian many to many ya, dan many to many juga, tapi dia sudah apa ya, input outputnya itu udah lebih stabil gitu ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau dia tadi one to many ya harusnya ya. Nah, ini one to many, inputnya satu, keluarnya banyak. Many to one, inputnya banyak, keluarnya satu. Many to many ya berarti ya input banyak, keluarnya banyak gitu ya. Tapi ini tuh jumlahnya nanti akan berbeda dengan yang ini ya. Many to many ini tuh dia sudah fix, sudah ada semacam apa ya, labelnya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, yang pertama untuk one to many, tadi inputnya satu ya. Dan outputnya itu berupa sequence. Many. Many itu berarti kan banyak ya. Jadi contohnya itu kayak satu foto berupa input ya. Misalnya ada input eh, berupa foto dan outputnya itu bisa berupa deskripsi foto. Deskripsi foto berarti kan teks ya, dalam bentuk teks kalimat. Jadi dia banyak gitu, sequence. Nah, itu contoh dari one to many ya, pada image captioning. Jadi kita menangkap image, kemudian kita terjemahkan image itu menjadi satu deskripsi paragraf. Nah, kalau yang many to one berarti inputnya banyak ya, sequence, dan outputnya berupa ukuran yang sudah fix atau pasti tadi. Nah, contohnya ini pada analisis sentimen kata atau kalimat ya. Di situ kan ada banyak ya rangkaian kalimat itu masuk dan outputnya itu berupa label. Label apa ya? Dia apakah sentimen negatif atau positif gitu. Nah, sehingga di situ outputnya kan sudah fix ya. Apakah negatif atau positif atau mungkin bisa juga netral. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk arsitektur RNN many to many, ini dipakai pada problem yang input outputnya sequence. Ya, jadi sama-sama banyak ya. Contoh pada mesin penerjemah ya, di mana kalau kita menginput berupa rangkaian kata, itu kan itu bahasa awalnya ya. Terus kita terjemahkan, maka outputnya juga berupa rangkaian kata. Jadi sama-sama sequence. Nah, ini jadi ini contoh penggunaan-penggunaannya juga sebenarnya ya. RNN ini bisa kita pakai juga untuk kayak semacam penerjemah gitu. Nah, yang berikutnya ada many to many juga, tapi bedanya di situ sinkron gitu ya. Jadi sama input outputnya tanpa delay. Nah, ini contohnya pada klasifikasi video yang melabeli setiap frame pada video. Jadi videonya dia inputnya itu ada rangkaian atau sequence gambar gitu ya pada frame-frame video. Terus outputnya juga ya sama, akan bentuknya frame-frame tapi yang sudah dilabelin. Jadi input dan outputnya itu sinkron. Makanya tadi gambarnya kan dia sama ya, jumlah input dan outputnya gitu. Nah, ini contoh dari arsitektur RNN ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke sedikit kayak semacam gambaran rumusnya ya, formulasi dari RNN. Nah, kalau cara kerja RNN sendiri ya, secara matematis ini dipengaruhi oleh beberapa variabel. Yang pertama di situ ada input saat ini, tadi variabelnya xt ya. Kemudian ada lagi hidden state pada layar layar hiddennya itu ya, layar tersembunyinya. Itu ada yang sebelumnya. Nah, sebelumnya ini variabelnya namanya ht-1 gitu ya. Jadi H ini adalah setelah hasil pemrosesan di hidden layer. Jadi kalau X ini tadi inputnya, kalau H ini adalah hidden layernya. Nah, kemudian yang mempengaruhi lagi itu ada bobot dan bias. Ini juga sudah kita bahas ya sebelumnya di materi sebelumnya bahwa bobot itu pasti selalu ada dan juga bias ya di setiap layer. Nah, dan satu lagi ya, hasil dari operasi yang variabel ini tuh nanti ada namanya fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasi ini seperti tanha, ReLU itu dipakai untuk menjaga stabilitas nilai pada layer. Oke, nah ini jadi untuk formula matematikanya ya, variabel-variabel apa saja sih yang dia itu punya peran pada ya RNN. Nah, ini kita lihat. Nah, ini udah mulai ada rumus-rumus ya. Tapi sebenarnya kalau kita coba pahamin rumus ini tuh dari penjelasan tadi ya, misalnya kayak ini H ini tuh adalah nilai hasil perhitungan pada sebuah neural network pada waktu saat ini gitu ya, HT. Jadi kayak ya pada saat ini ya pada saat ini tuh dia dipengaruhi oleh apa saja. Yang pertama tadi ada HT-1 ya.
Jadi perhitungan pada layer sebelumnya gitu. Kemudian ada lagi XT tadi, input pada saat itu juga. Ya, jadi dia dipengaruhi oleh yang sebelumnya sama yang pada saat itu juga. Nah, kemudian F ini adalah fungsi aktivasinya yang tadi bisa tanha, bisa ReLU ya. Nah, ini jadi tadi ya yang tiga variabel tadi kalau dibuat rumusnya akan seperti ini. Jadi kita ini mau mencari nilai hasil perhitungan pada layer saat ini gitu. Nah, kemudian nanti dijabarkan lagi di persamaan berikutnya ada tanha ya. Ini kalau misalnya fungsi aktivasinya menggunakan tanha. Nah, di sini oke, di sini bobot hidden layer ya. Pada rumus ini tuh ada dua bobot, ada dua ya. Yang pertama itu bobot pada vektor sebelumnya, H T-1. Makanya dia rumusnya W HH gitu ya. Ini kan untuk penamaan variabelnya ya. Dikali dengan H T-1. Jadi bobot dikali dengan hasil pemrosesan di layer sebelumnya tadi. Kemudian ditambah dengan bobot pada saat itu juga di layer itu. Makanya dia W XH dikali XT. Nah, ini jadikan input ya, input dikali bobot pada saat itu juga. Ditambah dengan B0 di sini tuh artinya bias ya. Jadi tiap layer itu dia punya bias gitu. Nah, pada konteks ini tuh berarti dia bias output ya, BO di sini ya. Nah, jadi yang sebenarnya pada layer HT ini ada tiga parameter ya. Ada tiga parameter. Kalau kita lihat, pertama itu bobot di layer sebelumnya ya, yang W ini. Oke, output pada bobot output hidden layer pada T-1, kemudian ke hidden layer pada saat itu juga, dan bobot dari input layer ke hidden layer. Jadi bobot layer sebelumnya, kemudian bobot pada layer saat ini, ditambah dengan bias pada hidden layer saat ini. Gitu. Jadi ada tiga parameter yang menentukan pemrosesan HT ini gitu ya. HT ini apa? Ya hidden layer pada saat ini gitu. Jadi kalau kita ngomongin ada T-nya itu berarti dia saat ini. T-1 itu berarti yang sebelumnya. T+1 berarti setelahnya. Jadi RNN ini dia akan bermain dengan layer pada saat ini, layer sebelumnya, dan layer setelahnya. Gitu. Jadi kalau dibuat variabelnya ya kurang lebih kayak gini gitu ya. Kalau W itu bobot, kemudian kalau B itu bias, kalau X ini tadi input ya, XT, terus kalau H ini dia hasilnya ya, hasil pemrosesan pada layer sebelumnya. Hasil pemrosesan pada layer sebelumnya itu apa? Ya tadi ya perkalian antara bobot dengan input pada layer sebelumnya. Makanya dia variabelnya jadi H di sini, gitu. Karena dia sudah ada prosesnya gitu ya. Nah jadi kurang lebih sih seperti itu ya untuk rumusnya. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya untuk formulasinya. Nah, sehingga untuk output layernya ya pada saat itu juga atau ke T ya, T, kalau ini kita bisa lihat eh, di mana FO adalah fungsi aktivasi dari output layer. Jadi di layer output juga dia ada fungsi aktivasi. Jadi fungsi aktivasi kan bisa di setiap layer ya. Kalau di layer sebelumnya tadi bisa aja berbeda fungsi aktivasinya. Misalnya tadi tanha. Nah, kalau di output ini fungsi aktivasinya dia bisa berupa sigmoid atau softmax. Masih pada ingat nggak yang sigmoid itu yang gimana? Sigmoid, kemudian softmax. Ini kan fungsi aktivasi juga ya. Masih pada ingat nggak? Coba. Jadi, oh ini direkam ya. Ya, jadi kalau misalnya untuk yang layer akhir biasanya kan dia pelabelan ya. Kalau sigmoid itu kan kalau nggak salah tuh 1 0 ya. Kalau softmax itu dia multi label, jadi dia ada banyak label. Berarti output ini kan kaitannya dengan hasilnya apa gitu ya. Bisa berupa label, bisa berupa ya tadi ya 1 0 dan seterusnya. Nah, jadi ini di output layernya ya, seperti ini. Jadi sebenarnya sama aja ya kalau kita perhatikan variabelnya itu pasti ada bobot, kemudian ada bias, ada fungsi aktivasi, kemudian ada proses yang terjadi gitu ya, yang H ini tadi. Nah ini jadi untuk formulasi pada tiap layer RNN. Nah berikutnya algoritma pembelajarannya. Jadi bagaimana si RNN ini tuh belajar ya. Jadi tadi ya RNN dia punya arsitektur yang seolah-olah berlapis.
Namun pada dasarnya hanya terdiri dari neural network yang sederhana. Tapi dia dipakai secara berulang, sehingga dia jadi kayak banyak gitu ya, berulang-ulang. Nah, sehingga proses pembelajaran pada RNN juga akan menelusuri setiap lapis neural network pada satu rangkaian waktu. Oleh karena itu, proses pembelajaran RNN disebut sebagai algoritma, istilahnya itu Backpropagation Through Time, BPTT. Jadi dia bisa balik lagi gitu ya ke yang sebelumnya, tapi through time berarti dia ada kaitannya dengan waktu ya, sequence tadi. Nah, ini contoh ya, contoh RNN untuk data sequence pada kasus yang pernah mungkin pernah diteliti ya. Di sini ada pengarangnya. Namanya itu adalah Character Level Language Model. Bagaimana membangun model bahasa dari rangkaian karakter sehingga si algoritma ini tuh dia bisa menebak huruf apa yang akan muncul setelah ini nanti gitu ya. Jadi misal contoh di sini kita mau melatih model RNN untuk mengenali sequence kata hello ya. Jadi ini masih kata ya, bukan kalimat. Hello. Nah, ini mungkin penjelasannya nanti bisa ada di slide ini ya. Ini saya sebenarnya sudah masukin apa namanya penjelasannya ya. Nah, di sini tuh nanti akan bisa dilihat ya, gambaran ini tuh menunjukkan cara RNN membaca huruf satu persatu, kemudian menebak huruf berikutnya dari kata hello ini gitu ya. Kalau kita lihat ya, di sini bagian bawah ini ada input ya, input layer. Jadi di situ ada huruf H gitu. Kemudian ada E, ini kan masing-masing ya input ya. Nah, ini tuh tidak bisa langsung dipahami oleh komputer. Jadi harus diubah dulu ke numerik. Makanya di sini ada angka 100 ya, artinya H di sini diubah ke numerik bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, baru setelah itu dia masuk ke hidden layer yang sini, tengah-tengah ini hidden layer. Nah, di hidden layer ini ya adalah tempat RNN menyimpan ingatannya. Ingat tadi yang ada proses looping ya, adanya di hidden layer. Nah, di sini ya RNN tidak melupakan huruf sebelumnya. Jadi kayak H ini kan dia mungkin yang pertama ya. Nah, jadi nanti H ini akan disimpan di sini di hidden layer. Kemudian misalnya tadi saat membaca E ya. Nah, ini saat membaca E huruf berikutnya, RNN tuh masih ingat bahwa sebelumnya itu ada huruf H. Nah, kemudian saat membaca L, RNN masih ingat bahwa sebelumnya itu ada huruf H dan E. Jadi nggak cuma E aja, tapi H juga masih diingat gitu ya. Nah, inilah yang menjadi perbedaan utama ya dari RNN dengan neural network biasa. Dalam artian RNN dia bisa mengingat input sebelumnya gitu ya. Meskipun dari awal ya, input di awal pun dia masih ingat. Bukan input yang yang sebelumnya, tapi sebelum-sebelumnya lagi dia masih bisa mengingat. Nah, kemudian ini ada panah-panah kayak gini tuh apa maksudnya? Jadi kalau yang panah hijau ke samping ini tuh dia hasil pemrosesan sebelumnya itu dikirim ke layer berikutnya atau ke langkah berikutnya. Nah, sehingga dia bisa tahu ya urutan hurufnya, kemudian tidak membaca huruf secara terpisah ya si RNN ini. Nah, berikutnya lagi ada output layer setelah memproses satu huruf ya, yang H ini misalnya tadi ya, maka RNN akan mencoba menebak huruf berikutnya. Nah, dalam hal ini kan tebakannya ini kalau kita lihat harusnya kan E ya, tapi kalau sama mesin dia akan melihat dari skor tebakannya. Jadi skor yang paling besar bisa dikatakan itulah tebakannya ya di sini. Nah, jadi huruf dengan skor tertinggi itu dianggap sebagai prediksi gitu, prediksi untuk yang berikutnya. Jadi setelah H misalnya di sini model akan memprediksi E, huruf E. Setelah E maka akan memprediksi L. Jadi yang target charge ini tuh ya menunjukkan jawabannya yang benar gitu ya, yang harusnya benar. Tapi kalau misalnya nanti dia masih salah gimana? Ya dia akan ulang lagi. Makanya tadi ada mekanisme looping ya. Dia akan balik lagi sampai benar-benar eh sesuai gitu ya, sesuai dengan prediksi gitu. Prediksinya itu sesuai dengan target maksudnya ya. Nah, jadi ini eh gambaran untuk contohnya ya. Nah, kalau kita perhatikan ada W di sini ya. W, X, H, W itu tadi ada yang masih ingat apa artinya W? Halo?
Nggak apa-apa lah, ada tanya jawab sedikit ya untuk rekaman. Ada yang masih ingat tadi W apa? Nggak ada yang mau jawab? Bobot bukan Bu? Woi. Iya betul, Ardian sah ya, betul. Jadi di sini tuh ada bobot ya di tiap layer gitu. Jadi apa perannya bobot? Kalau kita lihat ya, WXH berarti ini tuh bobot pada layer input ya. Dia menghubungkan input layer ke hidden layer dan ya tadi ya bobot ini kan kaitannya mengatur nilai pada tiap layer ya, mengatur bagaimana karakter yang di input ini tuh diproses. Nah, kalau yang WHH yang hijau ini tuh dia menghubungkan hidden layer sebelumnya ke hidden layer saat ini. Jadi dia menyimpan serta meneruskan memori. Nah, kalau yang keluar ini WHY berarti kaitannya dengan output ya, menghubungkan hidden layer dengan output layer gitu, menghasilkan prediksi tujuannya. Jadi bobot ini kan sebagai faktor pengali ya. Kalau kita lihat di rumusnya tadi kan tiap layer tuh ada bobot dan itu dikalikan. Nah, itu jadi bobot-bobot ini tuh sama gitu ya. Sebenarnya sama bobotnya ini tuh pada semua apa sih time step ya istilahnya di sini tuh time step. Jadi sebabnya RNN tuh bisa menangani sequence dengan panjang yang berbeda-beda gitu. Bobotnya tuh sama ya kalau di sini besarannya. Nah, jadi eh, ya seperti itu ya kurang lebih cara kerja dari RNN untuk contoh eh hello di sini ya kata hello. Oke. Nah, jadi kalau secara sederhana ya, misalnya kita apa namanya jelaskan kembali secara sederhana. Pertama tadi hurufnya masuk gitu ya, yang huruf H, E satu persatu. Kemudian si RNN ini menyimpan ingatannya gitu, menyimpan ingatan dari huruf yang sebelumnya. Tapi dia juga menebak huruf berikutnya dengan pakai skor tadi gitu ya. Kalau kan nggak mungkin sekali nebak langsung benar ya. Makanya proses looping itu terjadi. Kalau misalnya salah ya berarti bobotnya harus diperbaikin. Sehingga proses ini tuh diulang sampai tebakan itu makin mendekati yang benar gitu ya. Jadi mungkin seperti itu ya penjelasan sederhananya. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke sub yang berikutnya ya. Ada namanya long short term memory. Mungkin udah pernah dengar ya istilah LSTM ya. Kalau kita perhatikan kaitannya dengan RNN, jadi LSTM ini sebenarnya pengembangan dari RNN ya. Jadi pada algoritma backpropagation tadi ya, semakin panjang suatu input sequence, maka dia tuh akan semakin kompleks ya. Terutama kalau di sini tuh ada istilahnya perhitungan gradien. Nah, ini kita coba masuk ke tadi ada istilah vanishing gradient ya, yang merupakan kelemahan dari arsitektur RNN. Jadi RNN itu ternyata kelemahannya dia tidak bisa memproses sequence yang panjang karena nanti akan terjadi vanishing gradient atau nilai gradiennya bisa membesar yang ada istilah namanya exploding gradient. Jadi kalau misalnya gradient itu jadi kayak bikin ini ya ada yang hilang gitu. Jadi informasinya itu bisa miss gitu. Nah, RNN dia tidak bisa dipakai untuk sequence yang panjang. Nah, sehingga di sini muncullah LSTM ya, long short term memory. Jadi LSTM ini tuh adalah apa ya? Dia tuh ada istilahnya tuh gate ya atau gerbang yang mengatur informasi apa yang disimpan, apa yang nanti bakal dilupakan dan juga apa yang akan dikeluarkan gitu. Jadi mekanismenya itu dia ada gate atau gerbang. Nah, ini kita masuk ke LSTM ya. LSTM ini sejarahnya tahun 97 di, diusulkan oleh Sepp Hochreiter dan Jürgen Schmitzhuber. Nah ini. Nah jadi LSTM ini sebenarnya termasuk salah satu jenis RNN, tapi dia sudah dimodifikasi ya dengan menambahkan memory cell yang dapat menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lama dan juga membuang informasi yang tidak relevan. Jadi di samping dia bisa menyimpan memori yang lebih lama, tapi dia juga bisa memilih mana informasi yang relevan gitu ya. Jadi nggak semuanya itu disimpan. Nah ini menarik ya sebenarnya mirip seperti cara kerja otak kita juga ya. Kalau kita misalnya mendengarkan cerita atau menonton film, biasanya kan nggak semua percakapan tuh kita ingat gitu ya. Pasti kita akan mengambil hal-hal yang menurut kita itu penting dan yang nggak penting tuh dibuang gitu. Nah jadi itu. LSTM ini diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi terjadinya vanishing gradient ketika sekuensialnya panjang ya.
Nah, kunci utama tadi ya, LSTM itu cirinya dia punya ada namanya cell state atau CT dan ada mekanisme gerbang gate ya. Nah, kita mulai masuk ke arsitektur dari LSTM. Nah, ini ada gambar seperti ini. Lagi-lagi ada banyak variabel ya, ada banyak simbol. Kita coba satu-satu kita pahamin ya. Jadi yang pertama, komponen utama dari LSTM sendiri itu ada 4 ya secara garis besar. Ada yang namanya CT, cell state ini tadi ya, keadaan suatu sel. Kemudian ada namanya forget gate, gerbang yang melupakan informasi yang gak relevan tadi ya, forget gate. Nah, ini yang FT ya di sini ya. Kemudian ada input gate, gerbang masuk berarti yang ini ya, IT ini. Lalu ada yang output, OT, ya, output gate. Nah, ini nanti di dalamnya ini ada proses-proses juga ya. Kita coba lihat ya, di sini sebenarnya sudah ada penjelasannya ini ya. Nah, kalau kita perhatikan sel CT ya di sini ya, CT. Nah, ini merupakan ya apa ya, jalur memori utamanya. Jadi dia bentuknya kan garis horizontal panjang ya. Seperti ini. Ini menunjukkan kondisi atau keadaan sel, cell state. Nah, cell state ini adalah jalur memori yang membawa informasi penting dari masa lalu ke masa depan. Ini ya, makanya dia garis panjang dari sini kiri ke kanan ya. Nah, kemudian ada lagi FT atau forget gate ya. Nah, ini kalau saya nunjuk-nunjuk ini kelihatan nggak? Atau ditandain aja ya. Nah, kayak gini ya. Jadi tadi ini CT, yang ini forget gate ya, FT. Tugasnya memilih apa yang dilupakan gitu. Jadi informasinya itu dia yang memfilter mana yang perlu diingat, mana yang dilupakan ya. Nah, di sini tandanya ini kayak ada simbol ya. Di sini tuh namanya sigmoid ya, sigmoid. Jadi fungsinya tadi ya, forget get ini menentukan bagian mana dari si CT-1 ya. CT-1 kan kondisi sebelumnya ya di sini ya, keadaan sebelumnya. Mana yang perlu dipertahankan, mana yang dibuang. Nah, bentuknya gimana? Jadi kalau misalkan mesin kan dia cuma taunya angka 0, 1 gitu ya. Jadi kalau 0 itu dia artinya dilupakan, 1 itu artinya dipertahankan gitu. Nah, jadi ini nanti ada semacam rumus juga sebenarnya ya untuk FT ini bagaimana proses dia melupakan dan mengingat gitu. Nah, berikutnya input ya di sini. Input gate, eh, informasi masuk ya di sini. Jadi di input gate ini dia menentukan seberapa besar informasi baru itu diterima ya. Kemudian ada namanya CT ya di sini, tapi dia ada kayak topi ya. Berarti ini tuh artinya kandidat kandidat cell state ya. Jadi informasi baru yang akan dipertimbangkan gitu. Jadi kira-kira kayak informasi baru ini tuh apakah nanti akan digunakan atau tidak gitu kan. Nah, di sini tuh menggunakan fungsi aktivasi namanya tanha ya. Nah, ini tanha. Kalau ini tadi masih yang sigmoid ya. Nah, fungsinya apa si input gate ini? Dia tadi menentukan informasi baru apa yang layak disimpan ke dalam memori. Nah, ini ya. Jadi ini kita lihat satu-satu dulu ya untuk komponen dari arsitektur ini tadi ya, LSTM ya. Nah, berikutnya ada update ya, update cell state atau simbolnya di sini tuh CT ya. Nah, ini CT. CT memperbaharui memori di sini. Bagian CT ini tuh ya, kalau misalnya kita lihat, dia menunjukkan proses pembaharuan memori. CT ya di sini ada CT-1 berarti memori lama ya yang masih relevan yang ini CT-1. Kemudian ada lagi tadi yang CT di sini yang ada topinya. Berarti memori baru gitu ya atau informasi baru yang terpilih tadi gitu karena kaitannya dengan input ya di sini. Input dia akan menghasilkan memori baru. Nah, apa nih hubungannya dengan CT? Kalau kita lihat dari gambar ya, ini kan arahnya sama-sama ke sini semua ya. Ke sini, ini juga ke sini gitu. Jadi CT ini adalah hasil penjumlahan dari CT-1 dengan CT yang ini tadi, CT yang ada topi ini gitu ya. Keduanya dijumlahkan di gate ini, gerbang ini. Sehingga nanti akan menghasilkan si update cell ini tadi yang CT. Fungsinya apa? Ya tadi ya supaya menentukan informasi baru apa yang layak disimpan ke dalam memori gitu. Jadi gabungan antara informasi lama yang masih relevan CT-1 ya dengan informasi baru
yang terpilih tadi, C yang ada topi ini tadi gitu. Bergabung menjadi CT gitu. Ya, mudah-mudahan kebayang ya maksud gambar ini ya. Nah, berikutnya lagi komponen output. Nah, ini kita baru ngomongin output ya. Jadi output ini tuh OT ya di sini menentukan keluaran. Nah, ini ada fungsi lagi di sini tuh sigmoid juga ya sama kayak tadi. Fungsinya menentukan bagian mana dari cell state yang akan ditampilkan sebagai output. Jadi, kalau kita lihat prosesnya ya di sini tuh CT ini tadi kan dia ada fungsi tanha ya. Kemudian ada lagi di sini tuh OT ya. Nah, ini OT ini adalah dikali apa namanya? CT, tapi ada rumusnya sih sebenarnya nanti ya. CT di sini dikalikan dengan OT dan dia akan menghasilkan nah ini menghasilkan ini ke sini. Jadi kalau kita lihat ini arahnya ke sini ya. Nah ini, jadi panahnya itu ke sini, dia menghasilkan HT. Dari OT gitu ya, OT tadi output, kemudian tadi ada CT ya, CT yang ini, dia ada tanahnya ya, fungsi aktivasinya ke sini, terus nanti gabung dengan OT, maka dia akan menghasilkan HT. Apa itu HT? Jadi banyak istilah ya. HT itu hidden state. Hidden state representasi ya tadi ya representasi informasi pada saat itu. Jadi hasil pemrosesan pada informasi di layer saat itu HT ya. Jadi HT kemudian kalau kita lihat ada lagi di sini YT ya. Nah, ini banyak ya. YT ini adalah output yang digunakan untuk prediksi pada layer berikutnya gitu. Jadi kaitannya tadi ya, dia nggak cuma ngambil informasi sebelumnya, tapi dia juga memprediksi untuk berikutnya. Nah, makanya tadi ada YT di sini gitu. Jadi hidden state ya, di sini hidden state ini juga ya si HT ini akan diteruskan ke yang berikutnya gitu. Nah, bisa aja tadi digunakan lagi gitu ya pada timestamp eh, yang apa namanya, yang selanjutnya juga gitu ya, digunakan kembali pada timestamp selanjutnya. Jadi kalau yang YT ini tadi dia untuk output ya, tapi dipakai untuk prediksi pada layer yang berikutnya gitu. Jadi ya seperti itulah ya intinya. Intinya ini tuh prosesnya nggak cuma sekali ya, tapi ada looping gitu. Jadi nanti bisa aja nanti HT ini dia akan menjadi HT-1 lagi gitu ya, ketika nanti ada yang berikutnya lagi dan seterusnya gitu. Jadi prosesnya akan terus berulang seperti ini. Nah, jadi LSTM ini kalau kita lihat lebih kompleks ya daripada si RNN tadi, karena dia sudah ada gate-gate-nya di sini, sudah lumayan banyak variabel ya. Jadi ya memang udah lumayan sedikit kompleks lah ya untuk arsitekturnya. Nah, ini sebenarnya tadi penjelasannya bisa dibaca ya di sini ya, mengenai forget gate, kemudian input, update cell state dan seterusnya gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, keunggulan LSTM ini tuh dia bisa menangani sequence panjang karena tadi ya dia punya beberapa komponen gate yang tadi ada forget gate tadi. Kemudian dia bisa mengatasi vanishing gradient. Nah, penggunaan LSTM ini bisa dipakai untuk NLP, kemudian ada speech recognition ya untuk mengenali suara, kemudian data yang sifatnya time series dan juga video analisis. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini saya nggak tahu nih habis ini masih ada nggak? Oh, udah mau selesai ya. Nah, jadi eh kurang lebih sih seperti itu ya untuk RNN. Kemudian tadi ada LSTM ya. Oke, ini ada sedikit diskusi tanya jawab. Kalau misalkan ya mungkin ini saya stop dulu ya recordnya. Jadi untuk materinya sudah selesai sampai di sini. Pada intinya tadi kita sudah membahas tentang RNN ya. RNN beserta definisi dan kelemahannya. Kemudian yang menjadi ide dasarnya RNN bekerja itu seperti apa ya pada data sekuensial. Kemudian tadi arsitektur RNN ini masih seperti ini ya, bisa dibandingkan dengan LSTM tadi. eh dan juga variasi arsitekturnya tergantung dari input outputnya. Kemudian ada sedikit rumus tadi mengenai RNN gitu dan masuk ke algoritma pembelajaran tadi ya. Makanya dia ada istilahnya itu BPTT ya di sini. Back Propagation Through Time.
Kemudian tadi ada contoh bagaimana si RNN ini bisa bekerja untuk mengenali sequence huruf ya di sini ya, sehingga menjadi kata. Nah, masuk ke LSTM tadi kita juga sudah ngebahas tentang kenapa ada LSTM ya. Kemudian arsitekturnya tadi yang menjadi komponen utamanya itu ada gate ya dan juga ada cell state dan cara kerjanya ini tadi sudah ada ya di sini penjelasannya. Dan pada akhirnya kita bisa tahu bahwa LSTM ini tuh ada karena untuk melengkapi kekurangan dari RNN ya. Jadi sebenarnya dia tujuannya sama untuk sequence tapi untuk yang lebih panjang. Oke, mungkin itu ya untuk materinya. Saya stop dulu untuk apa, rekamannya ya. Sebentar.